Apa? Aku baru saja pindah dunia. Hahaha. Sebuah sekte kultivasi. Jangan-jangan, mereka sedang merekrut murid baru. Wah, aku tahu banget alur cerita yang begini. Hehehe. Akhirnya, keberuntungan karakter utama jatuh juga ke tanganku. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Kau, maju ke depan. Ampuni hamba, peri, hamba. Hamba tidak mau berkultivasi. Tolong, lepaskan hamba yang hina ini. Aku memilihmu, karena kau pantas merasa terhormat. Berani kau berkata tidak? Aar. Sialan. Astaga, sekte iblis langit ini kan seperti di dalam novel-novel. Mereka sekte sesat yang menjadikan manusia sebagai tumbal kultivasi. Tunggu. Kau yang di sana. Angkat kepalamu, gawat. Ini. Penampilan fisik yang sangat langka. Wajahnya. Begitu mirip dengan patung suci di sekte kita. Anak manis. 3 hari lagi, datanglah ke kediamanku. Mati. Aku pasti mati. HMPH. Ding, selamat, tuan rumah telah mengaktifkan sistem pencipta dunia, mendapatkan dunia awal, dengan kode nama, Hong Meng. Sistem, pencipta dunia, jadi ini dunia awal yang diberikan oleh sistem. Memicu misi pemula, masukkan 1 buah batu spiritual ke dalam dunia Hong Meng, untuk memenuhinya dengan energi spiritual. Hadiah misi, tingkat kultivasi kondensasi Ki Puncak. Kondensasi Ki Puncak, yang benar saja, menurut buku panduan. Kultivator memiliki 6 alam utama, yaitu kondensasi Ki, pembentukan, pondasi, inti emas, jiwa baru lahir, transformasi dewa, dan kaisar agung. Meskipun kondensasi Ki Puncak hanyalah tingkatan pertama, tapi kultivator biasa pun belum tentu bisa mencapainya. Meski berlatih keras selama 10 tahun, hanya dengan memakai 1 batu spiritual, aku bisa menukarnya dengan 10 tahun latihan keras. Kalau begitu, jika aku menyelesaikan beberapa misi lagi, bukankah aku bisa menjadi kaisar agung dalam hitungan menit? Hehe. Sayang sekali, wajah setampan ini, tapi otaknya tidak jalan. Sudahlah, cari yang lain saja. Tunggu dulu. Nona cantik, aku bersedia bergabung dengan sekte iblis. Menurut ingatan pemilik asli tubuh ini, hanya dengan menjadi murid sekte iblis, barulah aku bisa mendapatkan batu spiritual. Demi mencapai puncak tahap latihan Ki, aku harus bertaruh, punya nyali juga kau. Karena kau menyerahkan diri secara sukarela, akan kukabulkan. Sesuai aturan sekte, kau berhak mendapatkan 1 batu spiritual. 3 hari lagi, datanglah ke kediamanku. Jika kau berani kabur, aku akan mencabut dan menghancurkan jiwamu. Akan kubuat kau memohon untuk hidup, dan memohon untuk mati pun tak akan bisa. Tidak berani, enyahlah ke pelataran luar dan cari tempat tinggalmu. Ingat, 3 hari lagi. Wanita iblis ini benar-benar tidak memberiku jalan untuk hidup. 3 hari lagi, siapa yang akan menjadi wadah kultivasi? Masih belum pasti. Sistem, masukkan batu spiritual ini ke dunia primordialku. Orang-orang kecil ini. Mereka bisa melihatku. Aar. Tuan. Kecepatan waktu di dunia primordial adalah 1000 kali lipat dari dunia luar. 1 hari di dunia luar, sama dengan hampir 3 tahun di dalam dunia kecil ini. 1000 kali lipat. Ting, tugas pemula selesai. Hadiah sedang dibagikan. Puncak tahap latihan Ki, perasaan ini. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Suyue setidaknya berada di puncak tahap pembentukan pondasi. 1 alam besar lebih tinggi dariku. Jika ingin bertahan hidup dalam 3 hari ke depan, aku harus terus menyelesaikan tugas. Ting,
memicu tugas baru. Isi tugas, sebagai seorang dewa, mengajarkan jalan keabadian kepada umat manusia di dunia kecil Hongmeng, serta mencetak satu kultivator tingkat dewa. Hadiah misi, Anda dapat membuat bagian tubuh manapun, atau benda apapun menjadi lebih panjang 30 cm. Mencetak seorang kultivator tingkat dewa. Sistem sialan, kau sedang bercanda denganku ya? Aku ini cuma kultivator tingkat dasar. Kau malah menyuruhku mencetak seorang dewa. Lagi pula, hadiah sistem macam apa ini? Ini sih benar-benar jebakan. Memangnya kau pernah lihat anak taman kanak-kanak mengajari seorang profesor? Duh, gimana nih? Butuh pencerahan secepatnya. Ding! Disarankan agar tuan rumah pergi ke paviliun kitab untuk mencari panduan kultivasi. Paviliun kitab mengajarkan jalan keabadian ke dunia Hongmeng. Paviliun kitab milik Sekte Iblis Surgawi. Emangnya isinya bakalan beres? Sistem, kau yakin kita harus masuk ke dalam? Wah, bukankah ini wadah kultivasi yang dipungut oleh kakak senior Suyue? Pantas saja kakak senior Suyue sampai memilihmu. Hei, kakak senior, kau ini iri, dengki, dan cemburu, kan? Dengarkan nasihatku baik-baik. Asal kau tahu saja, barang ini terlalu pedas untukmu. Nggak usah ngarap seperti pungguk merindukan bulan. Soal bagaimana rasanya kakak senior Suyue, nanti ku beritahu ya. Cari mati kau. Arg. Kakao. Hanya seorang wadah kultivasi rendahan yang baru masuk. B. Bagaimana mungkin? Cih, sampah macam apa ini? Kirain penjahat besar dari mana? Ternyata cuma kroco murahan. Buang-buang tenaga saja sampai mau pakai senjata penghukum iblis. Tuh kan, isinya benar-benar nggak beres. Nah, yang ini kelihatannya agak mendingan. Di saat langit dan bumi pertama kali terpisah, sesosok makhluk abadi mewujudkan kekuatan agungnya, menggunakan kibawaan surgawi untuk membangkitkan segala bentuk kehidupan. Tak kusangka, saat benua awan biru baru terbentuk, ternyata juga ada makhluk abadi yang menurunkan ajarannya. Apakah ini cuma kebetulan? Jalan kultivasi suci. Tahap pertama adalah pernapasan, menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh, membuka jalur meridian, dan memusatkan energi murni. Ini dia. Aku akan mewariskan ilmu kultivasi ini kepada manusia kecil di dunia primordial dulu. Bocah, cepat keluar kau. Tadi aku cuma lengah dan lupa menghindar. Kali ini kau pasti mati. Tidak bisa menang, malah panggil bala bantuan. Kau pikir bapakmu ini bodoh? Hah, tunggu saja sampai aku memburu perlengkapan di dunia kecil. Setelah itu aku akan kembali dan menghabisi kalian, para anak durhaka. Sistem, ayo pergi. Di mana dia? Bocah itu pasti bersembunyi. Cepat cari dia, gali tanah sedalam-dalamnya, kalian harus menemukannya. Sang Dewa Pencipta, Sang Dewa Pencipta, aliran waktu di sini benar-benar gila. Di luar baru berlalu setengah hari, tapi di sini sudah berevolusi hingga memiliki bahasa dan peradaban. Hari ini, aku akan mewariskan ilmu kultivasi keabadian kepada kalian. Kalian harus memusatkan hati untuk mempelajarinya. Jangan pernah bermalas-malasan. Jalan kultivasi. Tahap pertama adalah pernapasan, menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh, membuka jalur meridian, dan memusatkan energi murni. Inilah yang disebut dengan tahap kondensasi Qi. Setelah tahap kondensasi Qi, berlanjut ke tahap pembentukan fondasi. Menembus ujian petir surgawi, barulah bisa membentuk inti emas. Dia langsung melesat ke puncak tahap kondensasi Qi. Bakat seperti ini, jika berada di benua awan biru, pasti sudah setingkat monster. Hah, dia sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Ting, selamat, Tuan Host berhasil mewariskan ilmu, dan menemukan seorang gadis jenius pilihan langit. Misi tersembunyi telah diselesaikan. Hadiah, bambu petir emas berumur 10.000 tahun.
Hah, bambu petir emas 10.000 tahun. Bambu ini mengandung petir suci penolak bala, yang kebal terhadap segala macam sihir. Dilihat dari ukurannya, sekitar 60 cm. Untuk bambu petir emas ini, semakin panjang ukurannya, makin luar biasa kekuatannya. Benda ini bisa dibilang senjata pusaka tingkat atas di tahap kondensasi Qi. Andai saja sedikit lebih panjang, pasti bisa berevolusi jadi pusaka puncak tahap pembangunan fondasi. Benar juga, hadiah karena berhasil membimbing seseorang mencapai tahap dewa adalah membuat bagian tubuh manapun atau barang apapun bertambah panjang 30 cm. Kalau begitu ceritanya, hehehe. Aku pasti akan mencetak dewa petarung yang satu ini. Jangan-jangan ini yang dinamakan kesengsaraan langit seperti kata guru. Cih. Dari mana datangnya petir kesengsaraan ini? Cepat enyah, jangan sampai kau melukai pohon uangku. Aar. Sialan, kenapa intensitas petirnya malah bertambah besar? Aar. Astaga, kau tidak boleh mati. Aku masih mengandalkanmu untuk bikin aku kaya raya. Benar juga, aku harus segera keluar dan mencari pil mujarab. Satu batu roh saja bisa membuat dunia kecil ini dipenuhi energi spiritual. Satu pil penyembuh pasti juga punya khasiat yang luar biasa. Hehe. Bocah sialan. Sembunyi di mana kau? Masih berani menampakkan diri rupanya. Bro, punya pil penyembuh nggak? Pil. Kenapa, kau mau menyogokku pakai pil? Keluarkan, cepat keluarkan semuanya. Buruan. Serahkan semua pil penyembuh yang kalian punya. Cih, cuma pakai bambu rongsokan saja berani menakut-nakuti orang. Saudara-saudara, habisi dia. Hiat. Arg. Hahaha. Sini berikan padaku. Hahaha. Banyak gaya kau, serahkan semuanya padaku. Rasakan ini. Aduh. Ah. Kalian benar-benar orang baik. Pas sekali, aku sedang butuh, kalian malah datang mengantar. Terima kasih ya, kawan-kawan. Nanti aku traktir kalian minum-minum. Sistem, ayo pergi ke dunia kecil. Cepat kejar mereka. Ketua sekte, cepatlah sadar. Tidak, Ak. Pohon suci telah datang. Ini benda suci. King Yao berterima kasih atas anugerah ilmu dari Yang Mulia, serta budi karena telah menyelamatkan nyawaku. King Yao pasti akan selalu mengingatnya di dalam hati. Kelak, aku akan membangunkan patung emas untuk Anda, agar keturunan klan kami dapat memuja Anda secara turun-temurun. Bagus. Bangunlah, hehehe. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan pohon uangku. Setelah tahap pembentukan pondasi, selanjutnya adalah inti emas.
Setelah inti emas, barulah tahap transformasi dewa. Dengan bakat luar biasa milik gadis itu, pasti tidak akan jadi masalah. Nanti, saat hadiah dari sistem sudah di tangan, bambu petir emas akan memanjang drastis hingga 30 cm. Totalnya jadi 90 cm. Aku pasti bisa menyeret si penyihir Suyue itu ke tanah dan menghajarnya habis-habisan. Hehehe. Guru. Anda kenapa? Guru sedang memikirkan jalan kebenaran langit dan bumi, kau tidak akan mengerti. Lanjutkan kultivasimu. Jangan sampai mengecewakan harapan guru. Benar-benar luar biasa, yang mulia. Beliau benar-benar sangat memahami makna jalan kebenaran besar. Aku harus berlatih dengan sangat keras, agar tidak mengecewakan harapan beliau. Ding! Selamat kepada tuan rumah. King Yao telah berhasil mencapai tahap transformasi dewa. Hah, akhirnya berhasil juga. Hahaha, memang pantas dia disebut sebagai pohon uang milikku. Dia bisa mencapai tahap transformasi dewa secepat ini. Sistem, cepat berikan hadiahnya. Tingkatkan kekuatan bambu petir emas. Ayo. Kelihatannya panjangnya jadi 90 cm. Aura petir suci penolak bala ini terasa 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Senjata pusaka ini sudah sebanding dengan tingkatan puncak tahap fondasi. Sekarang, asalkan aku berhasil menerobos ke tahap fondasi, lalu memadukannya dengan bambu petir emas yang sudah diperkuat ini, aku punya keyakinan 100% untuk menundukkan gadis iblis Suyue itu. Waktunya keluar dan kembali berlatih di dunia nyata. Dunia saku ini memang bagus. Aliran waktunya juga berjalan lebih lambat. Tapi, aku tidak bisa berkultivasi kalau berada di dalam sana. Sayang sekali. Kalau tidak, aku bisa mengurung diri untuk berlatih selama ratusan tahun di sana. Dan begitu keluar, aku langsung jadi tak terkalahkan. Murid luar Yan Yun, dengarkan perintah. Kakak senior Suyue memanggilmu. Kau diperintahkan untuk segera menghadap ke gua Rengku Bulan. Malam-malam begini, untuk apa gadis iblis itu mencariku? Bukankah kita sudah sepakat 3 hari? Ini baru hari kedua. Jangan-jangan gara-gara Yeling. Kakak senior, boleh aku tahu, kenapa kakak senior Suyue mencariku selarut ini? Ada urusan apa sebenarnya? Kau akan tahu setelah sampai di sana. Jangan biarkan dia menunggu lama. Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jangan-jangan dia mau mengajakku berbincang intim berdua tentang kehidupan. Ini, bukankah ini benda yang ada di dalam pusat energiku? Lancang sekali, patung emas leluhur sekte iblis surgawi kita. Berani-beraninya murid luar rendahan sepertimu menyentuhnya sembarangan. Kalau bukan karena melihat wajah tampanmu itu, serangan telapak tanganku barusan pasti sudah merenggut nyawamu. Kakak senior Suyue, siapa sebenarnya leluhur pendiri sekte iblis surgawi kita? Aku sebagai adik seperguruan sudah lama sangat mengagumi sekte ini. Jadi aku sungguh penasaran. Leluhur pendiri sekte iblis surgawi kita, tentu saja adalah sang kaisar wanita King Yao. Kaisar wanita King Yao. Kau ini kumat gilanya ya, hahaha. Sialan, sudah kuduga dari awal kalau otakmu itu agak miring. Ternyata begitu. Dunia kecil bernama Hongmeng di dalam tubuhku ini ternyata adalah benua King Yun dari puluhan juta tahun yang lalu. Pohon uang kesayanganku itu ternyata adalah leluhur pendiri dari sekte iblis langit. Sial, kalau begitu sekte iblis ini sebenarnya wilayah kekuasaanku dong. HMPH. Sudahlah. Mengingat tampangmu lumayan enak dipandang.
Kelancanganmu tadi tidak akan kupermasalahkan. Cepat, ikuti aku, pergi. Pergi kemana? Tenang saja,